Testis, tes. Testis, tes. On air. Testis, tes. On air. Itu udah on air anjing. Kalau ngomong testis. Sorry. Gak apa-apa, ini jadi intro ntar kan, jadi itu. Lagi udah on air ngomong testis. Testis, Langsung auto block, langsung auto. Belum mulai udah di cancel. Warga, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kita menyapa untuk semua jenis agama karena itu universal. Betul. Nah, bahkan bahkan kita kita tidak terlalu kuat beragamanya. betul, meskipun kita berbeda agamanya. Betul. Jangan ngomong agama dia takutnya sensitif kan. Oke guys, di podcast kali ini kita akan bicarakan beberapa hal. Namun sebelum kita lanjut untuk ngebahas beberapa halnya ya, mungkin kita perkenalan diri dulu kali ya. Pasti karena nggak ada yang tahu kita ya. Ini siapa dua orang ini? Pria paruh baya, wajahnya kampungan kan? Some random 3 Logatnya juga Jawa banget. Yang Asli. satu Kelapa Dua. Terlalu Kelapa Dua ya kan. Logatnya bahkan bukan Jaksel tapi Jakarta Timur, bukan Kelapa Dua, Pondok Kelapa anjing. Alright then. Ya, gue dulu kali ya. Kalau dari gue mungkin atau dari saya untuk teman-teman yang berbahasa Malaysia atau Melayu, nama saya adalah Denis. Ya. Jadi gue ini adalah seorang Indonesia yang kerja di Kuala Lumpur ya sebagai expatriate. Kerja di mana Mas Denis? Saya kerja di perusahaan business process outsourcing. Coba boleh diulang? Business process outsourcing, which is talking about all the businesses processes. Ya gitu aja dah, pokoknya tentang not IT industry tapi lebih ke digital marketing ya, digital marketing. Oke. Tapi IT services lah untuk company-nya, tapi kita serving untuk project digital marketing. Kita nggak nyebut company, tapi ya gitulah. Dan gue pribadi di sini udah 2,5 tahun ya, hampir jalan 3 tahun. Gitu sih kalau dari gue. Ini perkenalan dari gue dulu ya. Nanti kalau teman-teman mungkin ada yang mau tanya-tanya, kayak udah punya temen aja nih. Kayak bakal ada yang komen ya kan. Kagak bakal pengen komen juga kalau nggak sama gue, teman-teman kita udah kan. Iya, mentoknya. Tapi nggak Itu apa-apa. tadi Denis dari Kelapa Dua. Nama saya Kelapa Dua ya, Pondok Kelapa. Nama saya Dias, aslinya dari Solo. Sama dengan Denis, saya sudah bekerja di Malaysia sudah 2,5 tahun ini di kantor yang sama. Di project yang sama. So far so good. Malaysia sangat ramah dan lebih apa bahasa yang menggambarkan Malaysia lebih bagus tapi nggak menyerang Jakarta. Nggak macet. Nggak macet. Macet juga sih, tapi nggak separah Jakarta. Iya, sangat bisa ditolerir untuk warga Jakarta dan sekitarnya. Udaranya jauh lebih oke. In sense, lalu ya terutama gaji lah intinya. Gaji juga lebih senyum kali ya, senyumnya lebih dari telinga lebih lebar. Dan mungkin satu hal yang lebih bisa menggambarkan Kuala Lumpur terutama adalah lebih heterogen. Artinya apa tuh heterogen? Heterogen itu lebih apa sih? Lebih majemuk. Lebih variatif. Artinya kita bisa melihat manusia dari ras apapun, dari kulit putih, kulit hitam, Oriental, Asia Timur, lalu mungkin Arabian, Persian, Middle Eastern, apalagi Southeast Asian, juga African maybe, kemudian banyak juga di sini. Dan itu sangat mudah ditemukan. Jadi entah mungkin Denis yang lebih banyak nemu di Jakarta, tapi kalau saya sendiri di Jakarta tidak sebanyak itu nemunya. Sedangkan di Kuala Lumpur ini terlalu mudah untuk menemukan variasi manusia-manusia dengan semua cerita-ceritanya. Well, kalau buat di Jakarta tuh kayaknya memang nggak sebanyak di sini ya kalau untuk. Mungkin nggak kelihatan aja ya. Nggak ya, karena gue bukan anak gaul Jakarta ya, tapi gue terbilang cukup sering nongkrong kemana-mana nih di area Jakarta ya. Maksudnya gue udah muterin Jakarta dari Jaksel, Jakbar, Jaktim, Jakarta Pusat, Jakpus ya. Itu kayaknya tuh gue udah sampai apal area-area di mana gue bisa nemuin banyak orang-orang asing gitu ya. Dan kalau di sini tuh kan kayak
ya lo ke Bukit Bintang lo bakal menemukan mereka jadi satu di satu tempat gitu ya. Tumpah ruah. Tumpah ruahnya, meskipun tetap kalau tempat tinggal ya mereka pasti terpisah-pisah. Mungkin ada areanya ya, di mana area bule ya kebanyakan di area Bukit Bintang gitu kan, dan KLCC sekitarnya ya. Terus kalau Jepang Korea di area Mont Kiara gitu ya. Terus yang Indon mungkin di area Ceras, Outland dan sejenisnya gitu kan. Ceras. Gitu-gitu ya. Cuma kalau di Jakarta itu untuk nongkrong pun bahkan mereka punya tempatnya gitu loh. Kayak Jepang tuh ya, lo kalau mau nyari banyak orang Jepang Pak di Jakarta, itu lo coba main ke area Blok M. Itu udah areanya Jepang banget. Banyak ya. Ya, banyak. Itu udah area Jepang banget. Blok M Jaksel lah, itu Jaksel sekitaran Blok M tapi ya. Jaksel kan luas nih. Jaksel sekitaran Blok M itu banyak orang Jepangnya. Kalau nyari bule itu ke area Jakpus, Jaksel juga ada, tapi mungkin di area Kebayoran deh tepatnya. Terus baru dan lama ya, lama juga ada. Barang baru tapi banyak ya. Barang lama di mana, Pak? Nggak ada. Seskual. Ada, Seskual masih banyak di situ. Serius? Masih banyak sih beberapa. Cuman nggak terlalu banyak lah, nggak kayak di Barang Baru ya. Barang Baru mungkin udah mulai banyak karena lebih dekat ke pusat kota ya. Terus ya soalnya Sabang, area Sabang, Jakpus itu banyak juga bulenya. Terus other races kayak other races aja betul. Races tuh ya. Other races tuh kayak misalnya orang-orang Vietnam, terus mungkin Thailand dan lain-lain, kita nggak terlalu banyak ya. Iya, nggak segampang di KL nemunya. Kalau di KL itu betul-betul ibaratnya kita lihat ke satu arah ini, habis itu kedip mata geser ke sini, itu udah lihat ras lainnya. Jadi super easy. Benar-benar multiracial country lah bisa dibilang ya. Bahkan kayaknya basic dari negaranya sendiri ya, itu kan tadi kita bicara ekspat ya, di mana emang orang-orang ini pendatang dan kerja di sini gitu kan. Tapi kalau dari basic negaranya sendiri pun kita kan cuman ada 2 ras ya, yaitu cuman Indon pribumi lah ya, dan Chinese ya, mungkin Cindo kita bilangnya ya. Di Indonesia yang kelihatan. Di Indonesia yang kelihatan ya. Dan ada sih yang lainnya kayak mungkin orang-orang Indonesia Timur. I mean kita tidak membeda-bedakan ras berdasarkan red gitu maksudnya kan. Ya kita ya udah kita tahu cuma ada Indo dan Cindo udah gitu aja. Sekalipun ada yang mungkin dari Indonesia Timur, itu sebutnya tetap Indo pribumi, cuma ya asalnya dari Indonesia Timur aja gitu kan. Tapi kalau di sini kan agak terbagi secara race karena ada 3 race utama di sini ya. Kalau yang warga negara ya kalau gue bilang ya, itu ya pribuminya ya Bumi Putra ya sebutnya kalau di sini ya. Ya, bener ya? Bumi Putra ya Bang ya? Bumi Putra di sini ya. Bumi Putranya ya Melayu, Malay gitu ya. Terus ada Chinese-nya sama Indian Malaysia ya. Gitu. Cuma kalau di kita kan nggak ada ya. Itu sedikit cerita dari Kuala Lumpur yang kami temukan dalam 2 tahun setelah ini. Jadi mungkin kita konteks dari podcastnya kita akan mulai ngebahas mengenai apa aja sih bisa dibahas ya. Cuman mostly mungkin pop culture ya, atau apapun yang mungkin lebih mudah diterima di masyarakat umum ya. Misalnya kayak soal kehidupan gitu kan, mungkin dari kehidupan gua dan Dias gitu kan. Nanti kita akan mungkin ngundang beberapa teman-teman ya. Nanti juga kita akan coba mixed language. Di sini mungkin nanti akan ada beberapa konten kita pakai bahasa Inggris ya. Mungkin main language yang kita gunakan di sini adalah bahasa Indonesia. Tapi kita akan menyesuaikan sama narasumber kita ke depannya. Karena kita ada rencana mengundang beberapa teman-teman juga ya. Mungkin dari negara-negara lain ya. Karena mungkin buat juga teman-teman diaspora Indonesia yang di sini, pengalaman kita lebih kurang sama. Tapi mungkin kami, saya dan Dennis, sempat ada ide, gimana kalau kita juga, kalau ada kesempatan nantinya, ngundang nih teman-teman yang bukan orang Indonesia yang kebetulan juga berkarir atau tinggal di sini. Ada mungkin orang Jepang, orang Vietnam, Philippines, Thailand, Filipina. Banyak lah. Mungkin even further dari itu. Kita akan tanya point of view mereka, experience mereka selama kerja di Malaysia, kayak apa yang mereka rasain gitu ya. Mungkin kita nggak anggap itu sebagai point of view dari orang Filipina, Vietnam atau Thailand pada umumnya ya, tapi dari kacamatanya dia gitu ya, si orang ini. Dan hal-hal lain ya yang konteksnya memang sedang menghibur atau bisa memberikan value. Jadi kalau dulu gua ikut kelas digital marketing kan, konten tuh ada 3, harus either educating, entertaining, atau informing. Nah, dan jadi mungkin 3 elemen ini yang akan kami coba hantarkan untuk teman-teman. At least 1 ya. Bahasanya udah hantarkan, udah malai banget nih bahasanya.
Iya dah. biar kayak orang lokal. Iya dah. Jadi 3 elemen itu yang akan coba kami sisipkan ke konten-konten kami ke depannya. Oke. Ya itu seputar soal konten kita ya pada kedepannya. Soalnya kita tuh ngebayangin kayak seru aja gitu kalau kita bisa cari tahu point of view-nya orang-orang yang ada di sini ya. Mungkin nggak melulu soal ada di sini atau kerja di sini ya, tapi awal-awalnya kita akan ngebahas itu. Mungkin nanti akan merambah ke konteks apapun gitu ya. Mungkin nanti juga kita akan coba interview beberapa orang lokal. Mungkin tanggapan mereka dengan adanya banyak pendatang yang masuk ke Malaysia ini kira-kira banyak menguntungkan kah atau mungkin malah Pendapat mereka. gimana gitu ya, kita mau tahu lah gitu. Soalnya seru banget nih guys. Dari point of view kita sebagai orang Indonesia tuh ngelihat Malaysia tuh seru banget ya, karena kita serumpun tapi begitu kita hidup di betul. sini kita melihat banyak perbedaan gitu loh. Jadi Ya kan? apa yang kita anggap biasa di Indonesia ternyata di sini ternyata agak beda ya. Konteksnya. Benar. Apakah terkait bahasa kah, terkait makanan kah, terkait cara kita ngobrol ke orang, enggak postur tubuh dan sebagainya. Mungkin cara ngobrol, cara kita address someone by their name atau by gelar mereka. Contoh aja nih ya, mungkin ini salah satu contoh lah kita buka sekarang di sini. Kalian pasti nggak ada yang tahu, mungkin sepengalaman gue juga ya selama di KL nih. Gue udah coba, ini KL ya, kita bahasa KL ya, bukan di negara bagian luar KL ya. Jadi begitu gue muterin KL ini, gue menemukan beberapa tempat kayak semacam coffee shop. Kita kan coffee shop jadi tempat buat nongkrong ya. Dan banyak banget di Jakarta kan coffee shop ya. Kayak jamur lah men, kayak setiap hari tuh kayak ada aja kita denger tempat baru. Nah kalau di sini coffee shop itu gak terlalu hype kayak di Indonesia ya, gue perhatiin ya. Enggak yang segebiar Indonesia. Dan gue tuh nyadar waktu itu gue pernah ada temen gue dari Ukraine datang ke sini. Kita tuh nyari teman-teman gue sih tepatnya ya. Cuma kita bareng lah nongkrongnya kan. Terus kita nyari tempat ngopi di situ. Kita tempat ngopi lah kita yang enak nih buat ngopi-ngopi. Kita browsing. Rupanya kok kita baru nyadar kalau tempat coffee shop di sini tuh rata-rata sampai jam 6 sore aja. Iya, habis itu tutup mereka. Geser ke tempat lain, apakah jalan ke street food kah, atau mungkin yang suka night life mungkin ke bar kah, atau ke pub, atau balik mungkin. Benar. Karena gini ya, di sini kan mungkin kayak coffee shopnya sendiri mungkin ada di area-area lokal ya, which is area lokal yang dimana banyak Malaynya, banyak Melayunya ya gitu ya. Karena Melayu kan Muslim ya, jadi mereka lebih suka untuk nongkrong sampai malam di coffee shop instead of bar. Bukan lebih suka ya, karena memang bisanya ke situ artinya kan, karena kita nggak boleh minum alkohol gitu kan ya. Dennis minum? Mak gue nonton ya. Maaf ya Ma. Maaf tante ya. Enggak minum. Nemenin aja kan? Nemenin, kadang-kadang nemenin aja. Nemenin siapa deh? Sorry Ma. Apa? Nemenin siapa deh? Ya teman-teman aja. Kadang kita kan perlu networking juga kan. Maksudnya betul. Masa kita nggak perlu networking kan? Jadi sekali-kali nongkrong ada di situ nggak masalah. Bagus kawan-kawan. Bener, itu perbanyak teman. Networking dan bermain politik ya, mungkin kalau istilah kantornya ya. Bener. Kalau dalam politik tuh, dalam kantor tuh kita bilang berpolitik ya kan. Tapi kalau di luar networking. Betul bro. Nyari relasi lah gitu. Jadi nggak minum nih sebenarnya nih gitu ya. Gue juga kadang-kadang kalau ke bar ya udah beli jus aja. Cuman jusnya nggak tahu kadang ada alkoholnya apa enggak kan. Nah kita mintanya jus tau jadi kasih alkohol. Nggak dosa dong. Ah itu. Jadi itu cuma tetap dikurang-kurangin gitu. Anyway, sorry Ma. Tante. Ya itu seputar ya. Itu mungkin beberapa yang bisa kita spill lah. Nantinya kita banyak ngebuka beberapa hal-hal baru ya. Tapi correct me if I'm wrong ya. Soalnya gue juga nggak terlalu yakin nih soal coffee shop ini karena gue juga udah mencoba mengunjungi beberapa coffee shop. Cuman yang gue temuin so far jam 6 tutup. Gitu. Jadi mungkin ada beberapa coffee shop yang buka sampai jam 10 malam ya, tapi kalau kafe emang kayaknya gitu ya. Ya kan? Mungkin kalau bar itu mungkin sampai jam ya bar jam 1, 2, 3 pagi. Banyak. Tapi kalau kafe konteksnya di sini nggak geliatnya nggak serame di Indonesia khususnya Jakarta kali ya, yang kita lebih tahu gimana ketatnya kafe satu dan lainnya bersaing merebutkan awareness dan sales dari customer. Benar. Ya itulah beberapa contoh hal-hal perbedaannya. Terus juga di sini
karena banyaknya foreigner ya, jadi saking banyaknya foreigner di sini, jadi seolah-olah kalau kalian mau cari makanan-makanan yang di Indonesia tuh nggak ada, di sini tuh hampir ada semua. Betul. Ya kalau di Indo kan mungkin nggak jauh-jauh yang hype banget ya, ya makanan Jepang. Iya. Gitu aja kan. Paling European Western ya, burger, pasta. Tapi gitu aja. Nggak tahu sekarang kalau di Jakarta prosesnya gimana. Tapi mungkin nggak segampang itu untuk mencari let's say kunafa atau baklava. Nah, ya kunafa, baklava, ya kan? Even Vietnamese food di Jakarta paling ada, tapi mungkin kayak pho aja ya, pho itu loh. Nah, pho aja mungkin ya. Ya pho banh mi itu ada dalam restoran biasanya. Cuma maksudnya yang street food yang atau mungkin lokal food yang lokal banget gitu ya. Itu kita nggak bisa nemuin jarang ya? Di Jakarta. Paling mungkin kita ada, cuma kita yang kelewatan atau gimana. Teman-teman mungkin bisa kasih tahu. Kalau kita kelewatan, untuk kita yang tinggal lama di Jakarta, ya berarti nggak se-hype itu kan? Oh iya betul. Ya, tapi betul. Bener ya. Tapi di sini kita baru sampai, kita tahu nih banyak restoran Vietnam yang emang ngejual makanan yang tidak umum di mata internasional gitu loh. Nah, untuk kita orang Indonesia yang di Malaysia kayak ini relatif mudah ya untuk let's say hari gue pengen makan makanan India nih, aku pengen makan India. Ya udah banyak opsi, tinggal ibaratnya Google aja makan India apa. Alirannya mungkin ada yang India Utara dan India Selatan. Di Bangsar tuh ada restoran India Selatan. No, di Bangsarnya restoran India Selatan. Dulu si Matura ngajak itu enak deh. Oh, itu namanya apa ya? Dekat Bangsar Village. Bangsar Village itu Bangsar South beda ya? Beda ya. Oke. Lanjut. Itu enak dan unik ya. Untuk yang belum pernah. Dan makanan Persian mungkin Mediterranean yang di Indonesia, di Jakarta konteksnya mungkin lebih jarang ditemukan ya, lebih susah ditemukan. Bener. Kayak makanan Filipina lah ya. Makanan Filipina juga di sini lumayan banyak ya. Di Jakarta ada, tapi nggak hype lah, nggak happening banget gitu ya. Karena di Jakarta tuh, again ya, baik lagi di Jakarta itu makanan yang happening banget itu kalau nggak makanan Western, pang. Pedes ya itu makanan lokal ya. Dan iya, makanan lokal kayaknya lebih happening ya ketimbang makanan luar ya kalau di Indo ya. Plus juga kalaupun ada makanan luar yang baru-baru ini hype banget tuh, dia lagi banyak ngikutin trennya Thai street food market ya. Itu udah mulai ada, gue lihat ya di Jakarta Food. Daerah mana nih? Bank itu. Biasanya di daerah Pik ya. Okay. Itu area Pik dan sekitarnya itu udah mulai banyak tuh dia buka street food gitu ya. Thai food itu. Tapi tetap mungkin cita rasanya masih cita rasa lokal ya. Karena orang Indo nih, syarat ya buat orang-orang Indo ya, kalau kita Indo ya. Gua nggak tahu ya ini kalian juga apa cuma gua doang ya. Cuma kita agak picky ya soal makanannya. Iya nggak sih? Atau ini gua doang apa lu juga? Konteks picky-nya gimana? Gini, kalau kita menemukan suatu rasa makanan yang buat kita tuh agak kurang, kita pasti akan ngerasa kurang nih gitu. Oh ya. Kayak sebagian orang kan mungkin ngerasa ya udah mungkin ini emang dasarnya cita rasa makanannya emang begini. Tambah sambal enak kali ya, tambah kecap enak. Kayak gitu-gitu loh. Atau mungkin ada beberapa orang yang kayak ngerasanya tuh, oh mungkin emang rasa makanan aslinya begini gitu ya. Ya udah dia oke aja tetap makan kan lanjutnya. Tapi kalau kita tuh kayaknya enggak ya. Kita tetap akan memodifikasi makanan itu sampai kita menemukan sampai pasnya di mana. Indo banget nih gitu kan. Kebetulan berarti konteksnya mungkin kayak ini. Apa namanya? Si shawarma. Shawarma, oke. Saya tuh baru tahu kalau shawarma tuh yang konteksnya di Indonesia mungkin namanya lebih terkenal dengan nama kebab. Ternyata kebab kan nggak yang selama itu ini. Bukan beda nggak sih? Itu memang beda, Pak. Tapi kalau di Indonesia kan orang tahu kebab tuh ketika kita bilang kebab tuh orang pikirnya yang wrap itu kan. Ya mungkin kalau ada di ya orang makan ya daging, sayur apa dicampur segala macam terus dilapis dengan kulit terus mereka dipanggang. Itu kan kalau nggak tahu yang benar, kayak shawarma ya namanya ya. Kalau kebab itu kan di sate nggak sih? Setahu ditusuk gue. Sate. Gue kurang tahu. Cuma setahu gue. Yang di Jogja apa namanya? Kelatak. Maksudnya konsepnya mirip. Mungkin ya, tapi setahu gue ya, gue pernah nanya sama beberapa temen gue yang orang Timur Tengah juga ya. Ada, lu tau sih? Ada banyak temen gue pak, banyak banget temen gue orang ya. Iya bang. Apa namanya? Sosial kupu-kupu. Social butterfly. Butterfly kupu-kupu ya. Iya teman gue tuh dia orang Iran satu lagi orang Turki.
Ini gue tanya mereka, kalau menurut pendapat mereka itu cuma beda nama aja. Kalau konsep masaknya memang ada yang berbeda juga sedikit ya, tapi sebenarnya intinya makanannya harusnya sama, rasanya pun juga harusnya sama. Ini konteksnya shawarma tadi. Iya. Jadi shawarma tuh setahu gue sebutan untuk di area Middle Eastern yang mungkin ke arah Iran, Irak gitu ya. Tapi kalau arahnya ke Turki sebutnya kebab. Setahu gue ya. Oh, Tapi jadi ini correct kedua me if I'm nama wrong. memang betul. Betul. Oh, paham. Tapi ini setahu gue ya, mungkin correct me if I'm wrong ya. Ah, Gitu. oke. Kurang lebih itu sih. Ya gitulah, intinya kayak makanan-makanan kayak gitu yang kita susah temukan di Jakarta ya, di sini banyak ya, happening banget di sini. Terlalu banyak hal yang khususnya buatku sangat baru ketika pertama kali datang ke sini. Apalagi mungkin teman-teman yang belum pernah tahu ke Bukit Bintang tuh, kalau orang sini katanya apa, mini Shibuya. Mini Shibuya. Mini Soalnya Shibuyanya tengah-tengahnya kayak Shibuya banget ya. Shibuya banget. Dengan semua Videotron itu, terus ada apa, zebra cross yang segi 5, segi 5. In the center banget lah intinya. Jadi konsepnya mirip banget. Itu memukau sekali. Mungkin teman-teman bisa ke sini kalau mau coba betapa hebatnya Kuala Lumpur dan mini Shibuyanya. Habis itu mungkin di kesempatan lain kita juga akan bahas tentang gimana. Mungkin kita bisa cerita dulu, Den. Kok Dennis itu bisa sampai Kuala Lumpur? Gimana awalnya? Apakah memang dengan niat daftarkah, atau ada orang deketin kah, atau kebetulan aja nggak direncanakan kah? Ini agak panjang tapi nggak apa-apa mungkin ya. Mungkin gue singkatin juga kali ya. Ya. Jadi dulu itu gue masih kerja di salah satu perusahaan startup ya di Indonesia ya, itu di Jakarta ya. Kantor gue tepatnya SCBD. Wih, gaul dong. Wih, Pak, gaul parah gue dulu. Gue dulu kerja di SCBD cuma gaji 1 juta. Tapi pagi bawa kopi dong. Bawa kopi. Cuma kalau mau kopi siang-siang mau ke Starbucks mahal kan? Larinya ke Starling dong. Itu banyak Goceng. Ya, dulu iya, Goceng. Itu mahal loh. Maksudnya buat di area buat kayak gitu doang ya. Karena kalau lu ke warkop di area rumah gua di Pondok Kelapa, Jakarta Timur ya. Itu paling 3.000, Pak. Paling 3.000-an aja kurang lebih harganya. Untuk hal yang sama. Hal yang sama persis. Oke. Bahkan ya dia serving pakai gelas beling men, karena warkop kan. Oke. Tapi kalau misalkan di Starling kan ya pakainya gelas plastik karena untuk dibawa ya kita bisa take away lah gitu kan. Udah go. Gitu. Itu 5.000-an ya, mahal ya itu ya. 2021. Oke. Ya. Pokoknya itu, gue kerja di situ tahun 2021. Nah, terus kemudian karena itu perusahaan startup ya, jadi agak kurang stabil ya sustainability-nya. Punya target KPI itu, sorry ya, agak kurang jelas menurut gue ya. Sampai akhirnya, tapi gue nggak mungkinin juga ya, mungkin ada beberapa kesalahan gue juga. Karena waktu itu gue bandel ya, jadi mungkin startnya itu dulu gue WFH ya, kita working from home karena masa COVID waktu itu ya. Oke. Lagi transisi COVID ke new normal. Nah, waktu WFH itu, gue memanfaatkan kondisi ya untuk kerja di 2 perusahaan. Which is nggak boleh sebenarnya ya. Ini nggak boleh karena kedua itu perusahaan. Ilegal nggak sih? Iya tergantung ini sih, tergantung dari NDA kontraknya. Kalau dalam NDA-nya membolehkan kerja di 2 perusahaan ya jatuhnya nggak ilegal. Oh jadi kalau paham. Cuman kebetulan kedua perusahaan itu NDA-nya nggak ngebolehin gue kerja di 2 perusahaan sebetulnya. Memang terbubuhkan dalam poin. Iya, ada dalam poin ada. Tapi gue tetap ambil dan gue nggak takut apapun masalahnya karena gue ngerasa ini 2 industri yang berbeda banget gitu. Yang satu ini ngejual AI, sistem ya, IT company. Satu lagi ngejual peralatan kesehatan, kan jauh banget kan. Jadi gue rasa ini bukan perusahaan kompetitor yang akan berbahaya kalau gue kerja di 2 perusahaan ini gitu loh. Karena nggak dilihat loh. Jadi nggak mungkin ada rahasia perusahaan yang kebongkar. Kalaupun kebongkar juga ya udahlah, beda produk. Itu pikiran gue ya, pikiran gue gitu ya. Dan waktu itu ya simple as gue mau punya gaji gede, makanya gue kerja di 2 perusahaan waktu itu. Nah, sampai akhirnya karena gue kerja di 2 perusahaan, otomatis ada satu yang nggak kepegang dong, pasti kan? Nggak mungkin dong dulu yang kepegang kan? Betul. Nah, rupanya salah satunya ini merasa dirugikan dengan gue yang suka susah hadir dalam meeting online. Nah, bisa tau nggak yang diacuhkan yang perusahaan yang pertama atau yang kedua dapat? Yang sebenarnya kalau pertama keduanya gue lupa ya terus terang mana yang duluan ya. Tapi gue ambil malah untuk perusahaan yang gajinya lebih kecil malah. Ini juga kebodohan gue. Ini sumpah kebodohan gue. Simple as gue nggak suka lihat environment di perusahaan yang jual kesehatan ini.
Kenapa? Karena environment-nya itu dia orang tua banget. Oke. Sorry ya, bukannya gue gimana ya. Cuman, ya gue kan ini milenial ya. Umur berapa? 30 anyway. Oke, paham. Ya, kita masih milenial ya. Masih teknik kan? Bukan teknik, memang Ya, akan memang terus lah. milenial gitu. Nah. Nah, dia tuh kantornya tuh kantor yang masih ini loh Pak, masih kayak segala dokumentasinya itu masih dengan kertas gitu loh. Jadi kalau lu ke kantornya itu, lo akan lihat kayak di sini ada rak, terus ada bambi, tau gak sih? WFH kan? Enggak, kan interview kan gue kantor dulu kan. Oke, oh iya. Paham kan? Jadi pas gue interview tuh gue udah ngeliat kantornya kan. Jadi isinya tuh kayak rak-rak dokumen yang ada kayak binder Bambi gitu. Apa sih binder namanya ya? Atau buku file, apalah itu pokoknya ya. Binder Yang buat nyimpen kertasnya dokumen. dulu waktu zaman SD itu tuker-tukeran kita. Kayak gitu-gitu, cuma ini yang buat perusahaan ya. Yang mereknya Bambi itu biasanya tuh. Nah itu banyak Pak. Banyak. Terus dokumen numpuk dalam satu meja gitu kan yang harus diberesin. Dikasih Old school ya. Old school banget. Nah itu gue dikasih laptop kantor sebenarnya sama perusahaan ini. Dan gajinya waktu itu 10 juta dari kantor ini. Gede dong gajinya kan. Gede dong. Bedanya 3 juta tuh sama yang SCBD kan. 7. Iya, 7 juta yang SCBD. Jadi beda 3 juta kurang lebih ya. Nah, sampai akhirnya kok waktu disuruh WFH, gue mikir lah ini harus ada yang gue korbanin nih gitu kan. Sebenarnya yang si perusahaan yang kesehatan ini dia itu nggak full WFH, tapi dia hybrid. Jadi ada beberapa hari gue di kantor, ada beberapa hari gue di rumah. Nah, pas gue di kantor itulah gue nggak bisa menghadiri meeting di perusahaan gue satu lagi nih, si AI ini kan. Nah, di situ gue akhirnya bingung lah, gue harus milih yang mana nih. Nah, again ya kalau gue kan kebetulan keluarga gue muslim ya. Kalau dalam muslim kan, dalam Islamnya kita harus ada istiharoh nih namanya untuk milih mana yang bagus ya. Oke. Jadi kita sholat malam terus paginya dapat jawaban apa nih katanya gitu kan. Katanya gitu. Info dari Al-Qurannya begitu. Nah, Syadiden. slow. Nah cuman di sini gue nggak melakukan ini gitu loh. Jadi kayak gue ngikutin pikiran gue aja. Karena cuan dong. Nggak juga bahkan. Karena kalau ngomongin cuan harusnya gue mikir yang gajinya gede kan. Juga ya. Iya kan? Ya gue malah milih gajinya kecil cuma karena perusahaan yang satu lagi Lebih ini old school. cocok ya. Yang baru ini perusahaan startup dan kantornya tuh ya startup banget kayak perusahaan baru gimana sih open working space gitu kan. Terus beanbag bebas gitu kan, tempatnya bebas banget. Kayak lo berpakaian apapun juga bebas. Karena kalau di tempat yang lama ini ya namanya old school ya gue harus pakai kemeja tangan panjang, celana bahan, pantopel. Oh iya. Iya itu kayak gitu. Karena perusahaannya old school banget. Si yang satu lagi nih. Amin harus sampai celana bahan. Iya, celana bahan. Gue nggak boleh pakai celana jeans pak. Boleh pakai celana jeans kalau hari Jumat aja. Kayak PNS berarti. Kurang lebih ya. Itu masih banyak pak perusahaan kayak gitu di Indonesia ya. Terutama perusahaan yang emang lo. Tapi kayaknya BUMN juga gitu. Enggak, BUMN nggak terlalu gitu-gitu amat pak. Karena gue dulu pernah magang di bank. Konsepnya kalau bank waktu beda. itu ya. Kalau bank beda karena lo ada di front office kan. Enggak juga pak. Enggak juga. Di kantor pusatnya. Tapi bank setahu gue emang beda. Mau ngomong nanti ada di bank pokoknya. Nggak apa-apa sebenarnya. Ya oke lah. Pokoknya kalau bank setahu gue emang dia beda ya, karena bank tuh emang harus agak rapi sedikit ya. Karena bank itu kan profesional ya. Jadi lo harus rapi dalam. Maksudnya yang lain nggak profesional. Bukan, cuma maksudnya jika lebih anjing. Oleh gitulah ya kan. Nah, intinya gitu. Terus sampai akhirnya gue mikir, oh ya udah gue harus kerja di perusahaan yang di sini. Akhirnya gue ambil lah perusahaan yang di sini nih, yang SCBD ini kan. Dengan gue tinggal perusahaan gue satu lagi. Nanya dong bos gue kan, si yang old school ini kan, kenapa Dennis kok baru sebentar kerja udah mau resign gitu kan? Iya bu, karena bos gue ini ibu-ibu ya, orangnya baik padahal semuanya. Iya bu, maaf soalnya Dennis harus kuliah di luar negeri, dilanjutkan speaknya gitu, speaknya. Hungaria? Bukan, saya bilangnya tuh Micronesia. Pasti nggak ada yang tahu nih Micronesia nih. Ada yang tahu nggak nih Micronesia nih? Nggak ada yang tahu. Ada apa di Micronesia? Sekolah. Oke paham. Lanjut. Nah, supaya dia nggak nyari kan. Kalau ntar dia nyari di Belanda di mana ntar dicari kan nggak enak ya. Jadi gue bilangnya Micronesia. Betul. Nggak bicara gue nggak bilang Micronesia. Gue bilangnya kuliah Singapura gitu. Oke. Yang umum aja, umum orang Indo kan. Nah, terus udahlah akhirnya kayak dikasih izin keluar. Tapi pada akhirnya ya gaji cuma terima setengah waktu pas gue cabut itu karena belum sampai akhir bulan banget. Amin udah dapat gaji full di bulan pertama, ini bulan kedua dapatnya setengah bulan gaji aja di bulan keduanya karena nggak full sampai akhir bulan. Oke. Untungnya waktu itu BPJS Tenaga belum di ACC yang di perusahaan satu lagi nih. Jadi otomatis gue nggak perlu repot untuk ngurusin perpindahan atau migrasi BPJS. Dan kalau udah kedaftar pun kedua perusahaannya akan mengetahui kalau gue terdaftar di dua perusahaan. Pasti dong, karena kan transparan dalam BPJS-nya. Udah, akhirnya gue pindah, gue masuk ke perusahaan yang AI itu.
senang dong gue ngeliatnya kan, wah CBD ini keren, gaji 7 juta. Tapi ya pikir gue oke lah, mungkin nanti bisa gue cari-cari cara kan, karena dia kan sales ya. Kalau sales kan gue pikir bonus dong. ada bonus kan, kita jualan apa pasti ada bonusnya. Nah cuman again ya pada waktu itu kebodohan gue banget, karena gue gak nanya dengan jelas bonusnya seperti apa, sistemnya gimana. Nanya sih gue nanya, cuman ya dasarnya emang gak jelas aja perusahaan itu kan. Jadi begitu gue masuk, ternyata dia bilang oke, kita akan ngerubah sistem jualan kita, dan kita akan ngerubah sistem kita dalam KPI, menghitung KPI gitu. Di tengah bulan. Ya itu udah masuk bulan ke-2. Oke. Begitu kita udah mulai full WFO. Kenapa full WFO? Itu murni karena gue. Paham gak? Kenapa lu bilang murni karena gue? Karena gue jarang hadir meeting. Hilang-hilangan tadi. Iya. Mana gue hilang-hilangan, gue jarang hadir meeting, akhirnya country manajernya langsung country manager? Iya, itu langsung country manager yang minta kita untuk masuk ke kantor. Gara-gara anak kunjuk satu? Gara-gara satu tim sales aja udah gitu. Kenapa sampai country manager? Karena perusahaannya kecil Pak. Jadi di atas gue, manajer gue, kemudian langsung country manager. Jadi hierarkinya nggak sejauh itu ya? Karena perusahaan kecil ya gitu. Ya udah sampai akhirnya kita masuk kantor. Tim gue ternyata cuma ada 2 orang, satu tim gue ini, gue dan teman gue ini. Terus yang lainnya ini adalah tim divisi lain, tapi tim divisi lain ini karena nggak terlalu krusial untuk masuk kerja, jadi mereka masih dibolehin hybrid, kadang masuk kadang WFO. Tapi kita tim sales yang krusial, kita ujung tombak kan ya, kita harus masuk supaya bosnya bisa nge-track pekerjaan kita. Gitu. Jalanlah gue kerja di kantor tuh 3 bulan, gue nggak produktif Pak, karena di situ nggak ada jualan. Nggak. Jualan nggak hasil atau? Karena gini, gue tuh ngejual sistem AI, which is B2B ya. Oke. Nah, waktu awal-awal belum gue masuk, itu sebelum gue masuk, gue tuh nggak tahu sesulit itu jualan B2B. Dan gitu. Dan AI pula gitu ya. Apalagi ini perusahaan baru yang mungkin belum semua orang tahu gitu ya. Dan nggak punya database, mereka nggak punya lead sama sekali. Leadsnya tuh kita harus cari sendiri. Gitu. Okay. Sampai akhirnya gue nggak produktif. Tapi teman gue ini produktif karena emang teman gue ini yang fokus banget kalau kerja ya. Dia gila-gilaan banget, dia duduk ya kan udah cuma nggak kemana-mana. Jadi bahkan kayaknya nggak makan kayaknya deh. Atau kalaupun makan dia cuma kayak Family Mart di bawah naik lagi ke atas. Sedangkan gue ada itu ritual gue kan, harus makan nasi, which is jauh makan nasinya, gue harus jalan ke Pacific Place ya kan untuk beli nasi murah, karena kalau gue jalan ke yang deket-deket mahal-mahal kan. Terus juga gue ada ritual ngerokok dulu habis makan ya kan. Jadi kayak gitu-gitu bikin gue lebih banyak di bawah ketimbang di kantor, dia di floor gue gitu kan. Ya udah, akhirnya gue kalah produktif sama dia, terus dianggap perusahaan ini buang-buang uang untuk ngebayar gue. Akhirnya gue di situ dapat peringatan lah, warna surat cinta untuk mencari pekerjaan baru. Mungkin lebih gampangnya dipecat. Nah, dilalahnya temen gue waktu itu baik, ya, bisa dibilang baik ya. Dia itu langsung ngasih gue rekomendasi, lo mau coba nggak kerja di Malai nih? Gue ada headhunter yang lagi nyari orang kerja di Malai. Gue tanya lah, kok lu nggak nyoba juga? Oh, gue nyoba juga kok, tenang aja, jangan khawatir kata dia. Oh, terus lu nggak apa-apa nih ngasih gue juga, kan ntar kita jadi saingan. Bisa jadi gue terima duluan loh, gue bilang gitu. Kata dia ya nggak apa-apa, coba-coba aja tadi kan. Lagian kan kalau masalah hasil gimana, hasil interviewnya kan rezeki-rezekian aja. Oke, fine. Dia kasih gue, akhirnya gue interview, keterima Pak, alhamdulillahnya kan. Nah, waktu itu gue sebenarnya ngerasa nih headhunter agak kayak scammer ya, gue ngerasa kayak scammer. Mirip ya? Apa? Mirip sama cerita saya. Iya, sama nih, yang ini juga. Konsentris juga. Perusahaan ini juga. Iya, ya? Sebenarnya bukan kayak scam ya, tapi prosesnya itu terlalu cepat untuk kita yang mungkin orang Indonesia ya, kayak kebiasaan. Let's say kita masukin berkas tanggal 1, baru diproses di respon tanggal 4, nanti tanggal 6-nya baru interview pertama, habis itu interview keduanya baru tanggal 9-nya, habis itu tanggal 11 tes kesehatan, tanggal 12 baru ada Pak. Wah, lupa ada sampai kayak gitu Pak. Banyak itu. Oh enggak, maksudnya bukan di sini kan? Di Indonesia dengan saya dan bayangan stereotipnya waktu itu pun sampai sekarang. Betul. Jadi kayak lama dan belibet. Betul. Tapi kalau tadi memang cepat konteksnya. Iya, cepat banget. Karena kalau di case gue, di perusahaan gue sekarang ini, gue interview dengan headhunter, which is ternyata headhunter itu bukan dari perusahaan tempat gue kerja sekarang, tapi dia vendor.
yang tugasnya mencari Oke, iya. karyawan That's untuk perusahaan itu. headhunter isa. Heeh. Akhirnya setelah dari dia lulus, karena mungkin namanya vendor dia cuma ngejar target aja kan. Betul. Ada orang yang mungkin jelek bagus terima aja sama dia kan, yang penting bisa dilempar ke store perusahaan. angka. Store angka. Akhirnya abis itu gue lulus, gue harus interview dengan HR-nya. Nah, HR dari perusahaan gue sekarang. Interview lah gue, kayak gak lama pula pak interview. Gue cuma interview sekitar 10 menit aja. Gak lama kan itu, sebentar banget kan. Dia gak nanya banyak, karena mungkin dia definisi HR yang diharapkan teman-teman kali ya kalau gue bilang ya. Di Indonesia ya. Nah, karena orang ini nggak banyak nanya untuk ceritakan tentang dirimu, nggak ada, karena dia kayak udah baca CV, ngapain gue cerita lagi kan? Ya, dan in a way juga nggak nyambung dengan pekerjaan yang akan dilakukan juga. Bener. Dan dia cuma nanya, lo bisa bahasa Inggris? Oke, bisa. Oke, kita berbahasa Inggris karena dari awal pun memang kita udah bahasa Inggris kan. Oke, interview pakai bahasa Inggris, terus kemudian gimana menurut lo kalau kita ada relocation ke Malaysia? Saya bilang nggak masalah, karena saya juga emang kebetulan waktu itu saya emang kepikiran kayaknya kerja di luar negeri enak ya gitu. Ya udah saya bilang oke lah, gue mau lah gitu kan, nggak masalah. Oke. Terus udah vaksin karena waktu itu lagi masa-masa COVID ya. Gue bilang udah ya kan, paspor punya. Oke. Jadi semua cuma masalah pertanyaan dokumentasi aja, nggak ada pertanyaan pekerjaan tuh kayaknya nggak ada seingat gue. Iya nggak ada. Oke. HR lulus pak. Setelah lulus HR nggak lama kemudian tuh pace-nya kayaknya cuma beberapa hari aja. Jadi kayak gue interview sama si headhunter-nya itu tanggal 1 ibaratnya. Terus si HR-nya ini tanggal 3, user-nya tanggal 5. Kayaknya cuma segitu doang. Seminggu kan? Iya, kayak cuma 5 hari bahkan nggak sampai seminggu. Nah, di tanggal 5 itu langsung gue interview dengan user. Nah, usernya itu which is adalah bos gue langsung dan atasan bos gue. Waktu itu ya. Nah, bos gue langsung ini orang Indo yang udah kerja di sini duluan. Satu lagi si bosnya lagi yang atasnya lagi adalah orang India. India dari India ya, bukan India Malaysia. Pas interview, akhirnya kita ngobrol-ngobrol, dia tanya masalah skill, barulah kita bahas soal skill di situ ya. Kalau masalah skill pun juga gue rasa dia cuma nanya skill basic aja, karena gue akan dipekerjakan sebagai digital marketing. Jadi dia nanya lah sama gue soal kemampuan gue dalam digital marketing. Oke. Kemudian si bos gue yang India ini juga nanya juga gimana cara lo melayani calon customer dan lain-lain lah ya. Oke, so far interview cuma sekitar 30 menit. Mostly si bos gue ini lebih banyak cuma nanya pengalaman kerja gue yang, tapi bukan soal udah berapa lama atau kerja di mana, bukan ya, tapi lebih ke teknis dan ini ya, dan apa namanya, achievement gue. Selama ini achievement gue, portofolio gue lah tepatnya mungkin ya. Cuma nanya itu aja. Itu si bos gue dulu lah di divisi gue sebelum sekarang ya. Habis itu lolos dapat kontrak. Kaget lah gue pas gue ngeliat gaji kan. To be honest nih, waktu pertama kali itu pertama kalinya gue terima gaji 2 digit di atas 10 juta jauh ya. Langsung gue terima offering letter, gaji gue waktu itu 16.500.000. Wah senang lah gue, kata gue kan ya. Wah 16 juta nih gaji gue. Udah gitu waktu itu kita masih WFH dan akan dikirim ke Malaysia until further notice. Kalau udah tulisannya until further notice biasanya lama nih, pikir gue kan. Ya udah, senang lah gue, kata gue kan. Terus gue tanya lah, ini gimana cara gue ngambil peralatan kerja nih, pikir gue kan. Rupanya mereka punya branch di Indonesia, ya kan. Nah ini sebenarnya gue agak bingung juga gitu ya. Inilah kenapa gue bilang agak scammer. Maksudnya gue ngerasanya tuh kayak scammer karena prosesnya cepet banget dan beberapa hal aneh tadi. Kayak lu punya branch di Indonesia, kenapa lu bikin gue harus kirim kerja di sana? Logiknya gitu ya. Kalau lu punya branch di Indo, ya kenapa gue nggak kerja di situ aja? Kenapa gue harus kerja under yang di Malaysianya? Gitu kan? Ya udah. Akhirnya gue tetap ngikutin lah prosesnya kan, karena gue pikir nggak ada ruginya juga gue ikutin kan. Ya udah gue jalan tuh. Gue waktu itu gue belum punya mobil ya, kayak mobil punya orang tua doang kan. Jadi gue punya pakai motor doang. Waktu itu mobil keluarga lagi dipakai nyokap. Ya udah. Akhirnya gue jalan set, ya kan. Sampai ke kantor di area Sudirman ya kalau nggak salah. Lu ngambilnya bukan di situ ya? Sudirman sama, depan Wisma 46 ya. Bapak ngambil situ juga? Oh iya. Oh bukan di Solo ya? Jogja bukan ya? Bukan. Oh kan itu saya di Ciputat itu deh. Itu teman kita yang satu lagi yang ngambil di sana ya. Oke lah. Akhirnya gua ngambil tuh ke Sudirman tuh, depannya Wisma BNI 46 kantornya. Dia sebut gedung mah nggak apa-apa kali ya. Di Landmark Tower. Landmark ya? Landmark Tower. Sebut gedung mah nggak apa-apa kali ya. Lagi udah sebut pula perusahaan tadi. Iya kan? Di awal, tapi ya udahlah, nggak apa-apa. Terus gua ke situ, gua ngambil PC, literally PC baru pak. Jadi bukan PC lama yang kayak dia ngambil di dus-dusin, bukan. Lempar gitu ya. Agak, ini bener-bener PC baru, bahkan dusnya masih dalam segel. Sama. Gue bilang wah gokil, kata gue, PC baru nih. Dan gue kaget, gue pikir laptop kan. Karena kayak
PC ya. Biasanya orang laptop kan. Hah. Ini PC men, gue bilang. Anjing, gue naik motor gue Mio galon tuh gak sih? Hah. Lu pernah lihat tukang galon bawa Iya, galon gak sih? iya, galon, Pak. Nanti Mio gue kayak gitu pak. Mio tukang galon, palanya udah geter-geter ya kan. Terus Jelek. ada bekas pilok-pilokan di cat Mio gue itu kan, karena gue suka iseng-iseng milok ya kan. Jelek banget dah, butut motor gue pak, sumpah. Begitu gue masuk, ketemu lah gue sama temen-temen batch gue nih yang keterima juga nih di batch gue yang sama, orang Indo juga. Ada temen gue 2 orang waktu itu ya, Rivel sama Ivan. Shout out ya, Rivel juga main TikTok nih, mungkin kalau nonton video gue bisa lihat ya. Ivan. Nah, Rivel. Saat enggak si Ivan? Oh, Ivan juga ada. Masih Enggak, dia udah nggak di sini. balik. Enggak, dia nggak berangkat ke sini bahkan. Oh, oke. Si Ivan ini. Jadi waktu itu gue akhirnya ngobrol sama mereka kan sambil nunggu PC-nya keluar ya. Kayak, lu dulu kerja di mana? Wah, Pak, gue langsung kena pressure di situ, Pak. Kenapa? Karena gue punya pengalaman kerja, to be honest, gitu-gitu aja. Kayak gue kerja 6 bulan cabut, setahun cabut. Dan mostly karena nggak achieve target ya. Bukan karena apa-apa pengen keluar, bukannya. Jadi kayak belum settle lah, bisa gue bilang ya, waktu itu ya. Terus pendidikan gue juga gitu-gitu aja. Gue alumni HI, hubungan internasional dari UNAS gitu kan, kampus swasta kan. Shout out teman UNAS ya. Terus abis itu gue tanya lah mereka kan, oh lu kerja di mana Vel gitu kan ya. Oh gue dulu kerja di Belanda gitu ya. Kerja di Jerman. Kata gue, anjing Jerman. Gagah dong. Gagah banget. Kuliah di mana dulu gue? Lu dulu kuliah di mana ya kan? Gue S2 di Belanda kata dia. Wah anjing, gue bilang. Gue langsung pressure banget men, gue bilang. Dari cara ngomongnya dia pun pak, itu aksennya bener-bener aksen anak selatan banget lah gue bilang. Kita sempat ngobrol kan. Lo pernah ngobrol, temu Riva pernah kan? Iya beberapa kali kan. Dia setahun pertama kan. Setahunku pertama di sini, dia masih di sini. Sempat ketemu waktu itu ya? Oh sempat ketemu di Batu Cave waktu itu pernah ya? Ya beberapa kan, tempat di kantor juga. Kantor juga pernah kan ya? Nah itulah si Rivel itu kan. Maksudnya dia kayak dari cara ngomongnya itu udah kelihatan banget nih orang kayak parlente lah gitu bisa dibilang ya. Jadi gue langsung pressure lah kan, wah anjing apalah gue kan seorang Dennis pikir gue. Pas datang pun gue stylean gue tuh biasa lah, gue tuh orangnya nggak suka yang terlalu formal ya pakaian gue. Jadi gue pakai celana ya nggak jeans juga, pakai celana chino, kemeja tangan pendek udah kan. Nah dia tuh kayak wah rapi banget pak, celana panjang bahan, kemeja tangan panjang ya kan, rapi banget tuh pokoknya, tipikal anak SCBD gimana sih. Nah si Ivan pun sama juga, gue tanya lah Ivan kan, kalau lu di mana dulu? Gue dulu dari Beijing pak, ya kan? Beijing bos, kata gue. Wih Beijing kerja di sana di mana dulu? Google, anjrit gue bilang. Jadi Google memang nggak boleh masuk Beijing, tapi dia ada kayak semacam perusahaan vendornya yang bisa mempekerjakan orang. Jadi di situ dia cuman kayak tempatnya aja di sana gitu loh. Tapi kalau Google nggak beroperasi, konteksnya ngapain di China? Sama aja kayak kita di sini, walaupun kita nggak beroperasi, tapi kita, gue pribadi yang melayani market Indonesia, tapi gue ditempatkan di sini. Ya kayak gitu aja. Mungkin perusahaan di sana memvendori si Google ini, pak. Paham? Paham. Nah, kayak gitulah kurang lebih. Jadi bukan Google in-house. Bukan in-house dia. Sama lah kayak gitu, sini vendor juga ya. Nah, itulah akhirnya gue tanyakan, wah lu di Beijing berarti lu bisa bahasa Mandarin dong. Fluent pak, kata dia. Anjir fluent bahasa Mandarin. Yang satu fluent bahasa Mandarin Indonesia Inggris, si Velnya fluent bahasa Jerman, Belanda, Inggris, Indonesia. Asli pak, mereka tuh fluent. Kalau Ivan to be honest gue belum dengar langsung, tapi kita bisa tahu lah dengan dia hidup di sana aja ya. Kenapa? Karena hidup di sana kan nggak bisa bahasa Inggris kan. Maksudnya kayak lu tahu lah orang-orang di China tuh nggak kayak Malaysia yang gampang berbahasa Inggris kan. Lu harus bisa bahasa sana. Minimal untuk baca dokumentasinya pasti tertulis dalam bahasa Cina. Betul. Apa namanya kalau Cina? Kalau Jepang kan kanji apa? Pinyin ya? Pinyin itu kayaknya cara nadanya mereka. Pokoknya huruf Cina lah itu ya, kanji yang Cina lah itu kan harus bisa baca kan. Jadi lu udah tinggal di sana otomatis lu bisa lah. Jadi gue percaya aja meskipun dia nggak praktekin ya. Terus si Rivel ini, gue pernah dengar sendiri pak, dia ngobrol sama temen gue yang orang Iran, which is orang Iran ini bisa Jerman juga, fluent pak ngomong Jerman ya. Dengar sendiri gue. Bahkan dia pernah beberapa kali ngepost video waktu dia nongkrong sama teman-teman kuliah di Belanda, dia juga ngomong bahasa Belanda dan terdengarnya bukan terdengar orang gagap, tapi terdengar dia bisa fluent gitu. Pressure dong pak gue di situ kan. Apalah Dennis kan, Inggrisnya waktu itu gue belepotan pak. Sampai sekarang gak usah belepotan Inggris. Cuman sekarang better lah dibanding dulu karena udah dipakai sehari-hari kan di sini kan. Terpaksa ya. Terpaksa dipakai sehari-hari. Gitulah. Akhirnya udah sambil nunggu gue diem aja kan deh. Pas mereka udah mulai ngobrol-ngobrol soal digital marketing, gue mau nimbrung juga kayaknya ilmu gue jauh banget. Jadi gue gini aja gue diem ya kan. Paham? Bener-bener pak muka gue gini.
Oke. Paham? Oh iya bener tuh. Gua bilang. Gitu. SEO, paham gue SEO. Gitu Pak. Jadi padahal gue gak ngerti apa-apa terus terang ya. Karena gue waktu interview gue bilang gue bisa digital marketing, itu gue asalnya plok aja, asal ngomong aja. Oke, selesai sampai akhirnya keluar nih PC kan. Kaget lah gue, Android ini keluar kok PC kan. Terus layarnya ada 2 pula kan kata gue. Ini gimana gue bawanya nih? Satu tuh Pak, itu 2 hal langsung pressure lagi gue. Yang pertama, pressure gimana cara gue bawa pulang. Yang kedua, nih kerjaan seberat apa nyet sampai ada 2 layar gini kan. Ini gue gila-gila gak ya, maksudnya ngaku-ngaku bisa digital marketing, taunya dikasih 2 layar begini kerjanya berat dan ternyata gue gak bisa, gimana nih pikir gue. Jiper gue, dan waktu itu gue belum tahu perusahaan ini bergerak di bidang apa. Gue cuma tahu namanya aja waktu itu ya. Terus gue gak tahu gitu. Sampai akhirnya gue nanya lah sama HR yang di situ, yang orang Indo juga. Kayak Kak, ini sebenarnya nanti jenis pekerjaannya kayak apa sih gitu kan ya. Oh ya Mas Dennis di hire sebagai apa gitu kan. Oh, saya digital marketing Kak di project ini nih. Oh ya nanti berarti Mas bekerja di bidang itulah, si project itu, dan apa namanya ya sebagai digital marketing, nanti jadi konsultan dan lain-lain gitu ya. Kok layarnya ada 2 gini Kak ya, kayaknya berat banget nih gitu. Oh udah nggak usah khawatir Mas, nanti ada trainingnya kok 1 bulan, saya yakin Mas langsung bisa gitu kata dia. Ya udahlah kata gue kan. Oke berarti pressure pertama oke nih. Yang kedua gimana cara gue bawa pulangnya nih kan. Gue naik motor Pak, motor Mio galon. Bawa galon sih bisa ya, cuman bawa PC susah Pak. Galon kegesek-gesek bodo amat kan. Dan itu kayaknya 2 box. 3 malah. PC 1, 3 ya. CPU-nya 1, layarnya layarnya 2, satu kan. Terus yang kecil-kecilnya kayak mouse keyboard itu gue taruh tas lah. Cuman itu pun udah keluar tas juga kan. Bingung lah gue ini gimana punya kan. Untung si Rival ini baik kan. Karena waktu itu si Ivan juga datangnya bawa motor. Cuman dia bisa pulang dulu ke rumahnya untuk ngambil mobil karena rumahnya dekat. Rumahnya di area Senen. Nah, akhirnya si Ivan balik dulu ambil mobil. Si Rival bilang, Den, lu tinggal di mana? Pondok Kelapa Pak, Jakarta Timur gue. Oh dekat rumah gue dong kata dia kan. Lu tinggal di mana? Di JGC, Jakarta Garden City kan. Oh deket tuh Cakung ya kan. Oh yaudah PC lu gue bawain sini ntar gue anterin ke rumah lu. Untung dibaik Pak gitu ya. Ya udahlah. Oh berarti barangnya dibawa si Doski. Dibawa si Rival barangnya. Sampai ke rumah gue. Nah di momen itu akhirnya ya udah taruh mobil dia, terus kita ngobrol lah. Mau nongkrong lu nggak, mau makan lu nggak di mana nih kata dia kan. Boleh akhirnya kita makan bertiga, gue, Ivan sama si Rival. Ya ekspektasi gue ya sebagai anak Jaktim nih ya, gue bakal nyari tempat makan ya pinggiran aja Pak. Maksudnya gue juga sometimes gue ngegaul juga ya, cuman occasionally aja Pak gitu kan. Ini kan gue bisa nganggur banget nih ceritanya nih kan, bisa dipecat kan. Tahu-tahu diajak nongkrong nih sama mereka kan, ajak lah gue makan di area Menteng kata gue kan. Wah Menteng, gue udah pikir-pikir, duh Menteng nih kayak apa ya kan pikir gue kan. Tapi yaudahlah gue ikutin. Gue lupa nama tempatnya apa. Kalau nggak salah kayak Haus Prabu Haus apa sih, bukan, pokoknya nama-nama kayak nama Belanda lah, kafe pakai nama Belanda gitu gue lupa. Terus udah kita nongkrong di situ. Di rupanya kafe itu ada beberapa stall makanan di dalamnya. Dia kayak ngejual Pujasera dong. Kayak Pujasera, mirip Pujasera. Cuman dia dong. Ya kafe lah, kalau di Jakarta kita nggak nyebut Pujasera Pak. Sorry ya orang Solo ya. Sorry ya. Warga Solo. Pak Jokowi Solo. Iya dong. Sudah kembali. Di Jakarta kita nyebutnya bukan Pujasera ya, tapi bukan food court juga. Jadi kayak cuman ya kafe aja udah. Kafe cuma banyak makanan dengan stall berbeda-beda. Ada yang hype banget di situ tuh es krimnya itu sama coffee shopnya. Cuma kita makan di atasnya, lantai atasnya itu ada mie ayam. Pesan lah gue mie ayam kan, gue pikir mie ayam ya, paling murah kali mie ayam. Tebak berapa harga mie ayam gue? Kalau gue beli kopi nggak cukup Pak, yang beli kan. Lu ngopi Den? Enggak, gue nggak bisa ngopi Pak, gue bilang. Padahal gue kopi edik Pak. Kalau di Jakarta Pak, lu nggak punya mobil, susah dapet cewek. Nih gue terus serang aja sama lu. Iya. Bener nggak? Loh kok saya kasih tau si headhunter, udah kelar nih interviewnya. Oke, nanti kita kasih tahu ya dia kalau udah ada hasilnya. Dikasih taunya kapan coba? 15 menit setelahnya Mas. Dengan bahasa Inggris Jawa, hi man, how are you? How bro? How are you? Dijawabnya apa? Piye kabar bro? Aduh malas wong Jawa rek.